Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, yang kita bicarakan sebentar ini adalah konteks Perjanjian Lama. Jadi, dalam konteks Perjanjian Lama kita mengerti ada kata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya, kalau kita diperlakukan orang dengan tidak betul, kita berhak untuk membalasnya. Tetapi saudara sudah melihat misalnya dalam kehidupan Daud, berkali-kali dia punya kesempatan untuk balas dendam, tapi dia tidak lakukan. Itu sebabnya dia menjadi raja yang sangat terkenal sepanjang sejarah Israel. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Tolong kami untuk mengerti bahwa hal ini terjadi pada konteks Perjanjian Lama, dan kami dapat mengerti bagaimana sikap dari orang ini Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 15, Hakim-Hakim pasal 15 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor dan taruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu
ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Amin. Seringkali orang salah paham, saudara sekalian. Orang mengatakan bahwa Tuhan dalam Perjanjian Lama mengizinkan orang untuk bunuh-bunuhan. Tidak betul, saudara sekalian. Bukti yang paling nyata adalah apa? Apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia mau mendirikan bait Allah, Tuhan mengatakan kepadanya, engkau tidak layak mendirikan bait Allah, karena tanganmu terlalu banyak menumpahkan darah. Di situ kita mengerti bahwa mengapa hal itu terjadi, karena Alkitab katakan bahwa sudah genap waktunya kejahatan bangsa-bangsa itu atau orang-orang itu, sehingga mereka dihukum oleh Tuhan lewat tentara Israel. Itu yang kita renungkan bersama-sama. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi di sini. Kalau kita baca beberapa bagian dari ayat pertama dan berikutnya, dikatakan demikian. Ayat 1, beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, Aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, aku ambilkan itu bagimu sebagai gantinya. Lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Ini latar belakangnya. Bayangkan saudara sekalian, seenaknya istrinya diberikan kepada orang lain. Ya, kita tahu, apalagi dia datang membawa katanya kambing, dengan baik hati datang ke sana, tetapi berlatar belakangkan ketika dia mengadakan teka-teki untuk teman-temannya orang Filistin, kemudian terjadilah hal yang seperti ini tadi. Dan tepat pada waktu itu musim menuai gandum. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita untuk sekarang kita balikkan. Mari kita berhati-hati terhadap orang lain. Mari kita berhati-hati bagi bapak, ibu, pasangan muda, anak cucuku pasangan muda. Mari jaga baik sikap hidup kita terhadap pasangan. Kita mendengar cerita-cerita di media sosial dan macam-macam, di mana orang begitu mudahnya berselingkuh, meninggalkan pasangannya, sudah punya suami, sudah punya istri. Nah, oleh karena itu hari ini saya mengajak kita semua untuk lebih berhati-hati lagi. Karena apa? Balas dendam itu jauh lebih keras daripada apa? Perbuatan. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua untuk mulai lebih sadar lagi, lebih serius lagi menjaga kehidupan apa? Etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita, sehingga tidak mengundang bencana bagi hidup kita. Kalau sudah menjaga diri baik-baik, nanti kita lihat rumah tanggamu akan aman, terkendali. Seperti di sini, kita tidak menyangka sama sekali bahwa ada anggapan seperti itu terhadap Simson. Dikira dia tidak akan datang lagi katanya, kata mertuanya. Jadi dia sudah diberikan kepada temannya. Begitu mudah. Adab apa seperti itu? Ya. Adat istiadat, kebiasaan, tradisi, kebudayaan apa seperti itu? Dengan begitu mudah
memindahkan orang yang memang sudah punya suami, walaupun itu orang tuanya sendiri. Saudara sekalian, mari kita ingat hal ini. Jaga baik kehidupan rumah tanggamu, etika dan moralmu, ya, pola dan gaya hidupmu, tutur kata dan tingkah lakumu dengan sebaik-baiknya seturut apa kata firman Tuhan, sehingga tidak mendatangkan bencana yang lebih besar bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Tolong kami semua berlindung dalam kuasa darah Yesus, melindungi rumah tangga kami, melindungi pasangan kami, melindungi anak-anak kami, melindungi orang tua kami, supaya semuanya aman, terlindung oleh kuasa darah Yesus, dan aman dan tidak mendatangkan bencana, baik bagi rumah tangga kami maupun bagi rumah tangga orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.